Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai pengenceran. Apa itu pengenceran? Pengenceran adalah pengurangan konsentrasi. Konsentrasi ini sama dengan kepekatan ya. Dari larutan dengan penambahan dari pelarut. Pelarut ini bisa jadi nanti digunakan adalah air. Contoh dari pengenceran. Misal nih, kita punya larutan gula. Sekarang, larutan gula kita volumenya itu 100 ml. Dengan kepekatan atau molaritasnya, kita punya 1 molar. Larutan gula ini kita encerkan. Cara mengencerkannya, kita tambahin dengan air. Dan ketika penambahan air, itu akan menyebabkan molaritas atau kepekatan larutan gula kita akan berkurang. Jadi kalau misalnya kita rumuskan, kalau kita punya molaritas, punya volume yang pertama, itu nilainya akan sama dengan molaritas dan juga volume yang kedua. Jadi rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Kita kasih keterangan. Yang pertama ada M, kemudian ada V. M ini molaritas, V itu volume. Kita tandai ini 1 sama 1. Berarti untuk 1 ini yang sebelum pengenceran. Berarti molaritas dan volume awal. Kemudian ada M, ada V lagi. M itu molaritas, V itu volume. Sekarang sama-sama 2. Yang 2 ini untuk sesudah pengenceran. Yang sesudah pengenceran berarti ini hasil yang kita mau. Contoh, untuk membuat larutan urea 5 molar, ke dalam 10 ml larutan urea 1 molar harus ditambahkan air berapa banyak? Kita bikin dulu diketahui. Untuk membuat, berarti hasil yang kita mau larutan ureanya 5 molar. Berarti M-nya M sesudah, kan hasil. Berarti itu M2. M2 kita punya 5 molar. Ke dalam 10 mili larutan urea 1 molar. Berarti kita udah punya 10 mili, berarti itu volume pertama. 10 mili larutan urea, molaritas awalnya udah ada 1 molar. Yang ditanya harus ditambahkan air berapa banyak. Berarti air di volume keduanya berapa? Inilah yang ditanya. Kita bikin lagi rumus kita. Rumusnya tadi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita masukkan angkanya. M1-nya 1 molar, volumenya 10, M2-nya 5, volume kedua yang ditanya. 1 kali 10, 10 sama dengan 5 V2. Berarti V2-nya saja 10 per 5. Berarti V2 dapatnya 2. Karena satuan kita tadi volumenya mili, berarti hasilnya juga mili. Oke, jadi untuk satuan disamain ya. Kalau kita pakai mili, berarti hasilnya mili. Kalaupun nanti dikasih tahu volumenya misalnya liter, berarti kita harus samain. Boleh sama-sama liter, boleh sama-sama mililiter. Ini untuk latihannya.